datang kembali di cerita di Pekalongan. Hari ke-32. Hari ke-32? Ya, hari ke-32. Cukup berat. Eh, Perjalanan menuju ke tempat kerja cukup sebentar karena ya pusing, capek, harus nanjak, takut. Tapi ya udahlah. Yang penting eh, biar identik semua videonya sama. Jadi di depan selalu ada video perjalanan berangkat kecuali hari Minggu. Lalu hari ini pekerjaannya cukup melelahkan karena ada training dadakan. Jadi agak capek. Nggak seperti biasanya kan. Seperti biasanya teman-teman lihat saya harus copot helm, copot rompi. Tadi karena terlalu capek jadi saya harus copot dahulu. Harus ngambil laundryan dulu. Jadi nggak sempat bikin beginian. Beginian. Maksudnya bikin video. Dan juga saya mau cerita tentang lika-liku selera musikku di video berikutnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di besok. Hari Kamis akan lebih keren sih. Tapi percuma. Yang kalian sudah tonton di video bulan lalu itu sudah saya curhat semua tentang di sini. Tapi ya udahlah. Saya akan tetap menikmati ini sambil mencari pekerjaan yang tepat dan gaji gaji yang cukup. Cukup untuk nabung, cukup untuk beli ini itu dan cukup untuk dan lain. Jadi sampai jumpa di video besok. Setelah ini adalah video sambungan yang menceritakan tentang lika-liku selera musikku. Besok keren sih, besok keren. Besok keren. Saya akan bercerita tentang terjebak dalam siniar. Sampai jumpa besok. Dan berikut adalah video lika-liku musikku. Selamat datang kembali di video kedua. Video yang tidak ada hubungannya dengan video pertama. Segmennya berbeda. Sama seperti hari kemarin. Hari kemarin membahas soal stand up. Sekarang adalah lika-liku selera musikku. Api judulnya berima. Lika-liku selera musikku. Jadi selera musikku itu dari SMP hingga saat ini berarti selama 18 tahun ya kira-kira sama sekitar segituan lah. Itu mempunyai genre yang kadangkala kadangkala itu 180 derajat berbeda. Tapi ini khusus band ya. Kalau penyanyi lain lagi. Band dan grup band atau grup vokal. Kenapa saya menamakan grup vokal? Karena nanti saya jelaskan kenapanya. Karena ada beberapa band yang atau grup vokal yang sendiri gitu, tanpa adanya member tanpa adanya personel yang memakai alat musik. Sebenarnya ada satu lagi tapi tidak terlalu fanatik. Kalau di thumbnail ada 14. Sebenarnya ada satu lagi tapi sudah terlanjur kecewa, jadi ku geser lah, posisinya. Saya akan membicarakan yang kegeser dulu, yaitu adalah band Endang Sukamti. Album Sukamti Day
adalah album terbaik yang menurut saya. Di situ merupakan salah satu alasan saya biar bisa bekerja dengan idola. Tapi ternyata tidak cukup sampai situ saja. Setelah berjuang, nggak berjuang sih, setelah mengejar ternyata tidak mendapatkan, ya akhirnya ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa, jadi band Enang Sukamti tidak masuk dalam list tersebut. Tapi masih ada satu bagian kecil di hidupku kalau album dari Enang Sukamti yang Sukamti Days itu masih ada tempat lah, hanya untuk dinikmati saja. Cerita ini berawal dari saya SMP. Pada saat saya sekolah menengah pertama, tahun tersebut itu lagi ramenya ringback tone. Ringback tone merupakan, jika teman-teman di sini seumuran dengan saya, maka kita tuh bisa menunggu, enggak, gini, orang lain jika menelpon kita bukan lewat internet atau dengan telepon biasa, maka yang didengarkan hanya tut tut. Nah, itu akan berganti dengan lagu. Ada satu lagu yang sampai sekarang mengena, atau sampai sekarang ada di hati saya, itu lagunya Leto, Sandaran Hati. Dari HP yang tidak bisa ngapa-ngapain hingga HP yang bisa ngapa-ngapain, lagu Leto tidak pernah terhapus dari memori HP saya pada zamannya. Memori HP dulu itu hanya sampai mungkin 10 MB, 30 MB, hanya bisa menyimpan lagu 5 sampai 6 lagu lah. Enggak sebanyak itu. Ada sih beberapa yang bisa sebanyak itu, tapi harganya mahal. Pada saat itu harga HP yang saya punya tidak semahal itu. Selanjutnya, masih sekitaran SMP, eh ada satu band dari Bandung yang nama band tersebut terinspirasi dari stasiun di Bandung, yaitu ST12. Kenapa booming? Karena mereka perjalanannya dari nol. Kalau kalian eh, melihat cerita-cerita klasik bahwa pengamen dari nol terus jadi penyanyi hebat, yaitu ST12. Semua album saya beli hingga akhirnya mereka bubar dan punya dua band yang berbeda. Setelah itu saya berhenti, dan lagunya tidak setragis dulu. Dulu itu, kalau teman-teman ingat, rasa yang tertinggal itu seperti sekarang itu lagunya Komang itu diputar di mana-mana terus menerus, nggak putus. Dan situ saya beli albumnya dan lain-lain. Semenjak ada kasus eh, keluarnya anggota band, jadi saya males. Di waktu yang sama mungkin kelas 3 atau kelas 2 SMP, kakak saya itu sebenarnya kakak saya itu mendengarkan sebuah band luar negeri yang bernama adalah Linkin Park. Semenjak itu saya suka Linkin Park. Tapi tidak terlalu fanatik ya, hanya menikmati menikmati karyanya aja. Oh, ternyata ada band yang se edgy ini, rock dicampur hip rock, namanya hip rock akhirnya. Rock dicampur hip hop jadi hip rock. Pada tahun tersebut juga muncullah beberapa band seperti Senloko. Formatnya hampir mirip Linkin Park, cuman dengan kearifan lokal, tapi tetap menjadi bagian bagian seperti Enda Sukamti, tapi tidak terlalu fanatik. Tahu lagunya tapi tidak terlalu mendalami kegiatan atau berita tentang Senloko. Tahu guys, tahu lagunya seperti kedamaian, terus uh,
eh, pokoknya ada di list playlist terbaru itu saya dengerin kok, apa sih namanya itu, hip rock kalau nggak salah, hip rock apa apa gitu loh. Pokoknya dia tahun ini tahun kemarin itu merecycle semua lagu-lagunya dan enak dan enak dan enak. Eh, Masih berhubungan dengan Shinloku nantinya ada band yang saya sangat sukai. Menuju SMA, menuju SMA itu ada satu lagu, ada satu musisi luar negeri yang mampir di Jawa Timur, satu-satunya pada zaman itu, satu-satunya musisi yang tampil di Malang dengan harga tiket yang cukup terjangkau pada saat itu, tapi bagi saya mahal, harus ada dalam perjalanan dulu, yaitu Second Hand Serenade. Seluruh album ku download, seluruh ku dengerin seluruhnya, apapun akan kusambungkan dengan Second Hand pada waktu itu. Sama seperti Endang Sukamti, ada satu lagi yang berhubungan dengan Second Hand, yaitu The Script yang baru kemarin. Sebenarnya Linkin Park dan The Script, lalu Linkin Park, The Script, sama apa lagi ya? Oh, sama sebenarnya ada, oh, ini khusus band ya. Kalau penyanyi nanti lagi. Sebenarnya kemarin itu sangat menyesal karena ada Linkin Park, ada The Script saling berjajar konser di saling maraton konser di Indonesia. Jadi habis The Script di Jakarta, Linkin Park di Jakarta, terus The Script di Surabaya. Begitu terus. Pecah pala, Pak. Pecah. Saya pikir lagu Second Hand Serenity itu adalah lagu penghantar tidur terbaik pada zamannya. Namun, saya berkenalan dengan beberapa teman dari sekolah lain dan mengenalkan beberapa lagu-lagu yang cukup menghentak dan tidak bikin ngantuk. Yang pertama adalah Paramore. Kupikir, ini lagu apa? Wah, enak ternyata. Kaget dong. Nyoba satu lagu, nyoba satu lagu, nyoba satu lagu. Enak ternyata. Pada akhirnya eh download semua lagu, dengerin dan sampai sekarang masih di telinga itu selalu punya kenangan-kenangan tersendiri akan satu lagu yang dibawakan oleh Hayley Williams. Selalu. Tapi album-album lama ya. Kalau album baru saya nggak dengerin karena selera musik yang terbentuk pada akhirnya sudah sampai sini sudah terbentuk akhirnya. Tidak hanya sampai Paramore, ada juga band yang saya sebutkan beberapa ini sudah pernah mampir Indonesia untuk melakukan konsernya dan saya tidak pernah nonton satupun. Sampai list terakhir mereka pernah mampir Indonesia. Selanjutnya adalah Red Jumpsuit Apparatus. Red Jumpsuit Apparatus konser pertamanya ada di, kalau nggak salah, Jakarta. Terus dia Surabaya, terus Bali. Salah satunya band yang, wah, lagunya cukup menghentak. Sayangnya dia tidak mempunyai single terbaru yang cukup nendang. Tapi lagu seperti Face Down, terus My Guardian Angel itu selalu melekat di hati, melekat di pikiran. Cukup nostalgic terhadap lagu-lagu tersebut. Pada tahun itu juga ada juga BMTH. Pada zaman itu saya tuh menilai band-band yang teriak-teriak itu sinis, karena lagu apa sih teriak-teriak, nggak ada artinya dan lain-lain, nggak enak dan lain-lain. Pada akhirnya sampai segini, sampai sini suka gitu. Setelah Paramore berlanjut ke masa-masa kuliah, masa-masa di Malang, saya dikenalkan oleh sebuah lagu yang cukup manis, uh, cukup manis, cukup cute, cukup unik, yaitu Olski, sebuah grup band dari Jogja, berisikan 3 orang personil, 2 cowok, 1 cewek, manis, dan semua liriknya juga manis, semua lagunya manis. Salah satu grup band yang
bisa menggantikan posisi dari second hand pada pada waktu itu ya, yaitu Olski. Karena bisa bikin tidur, bisa bikin hidup sehari yang dengerin Olski itu kayak manis banget gitu, ceria gitu. Cuman ya namanya sudah selera musik, genre musiknya sudah berbeda, jadi mulai tergesek lah. Tapi dari semenjak itu, saya tuh punya ketertarikan sendiri dengan band yang punya anggota personil bandnya itu wanita atau cewek lah. Bertemulah saya dengan sebuah band atau grup vokal yang bernama Baby Metal. Baby Metal pertama konser saya tidak tertarik karena apa-apaan ini mendobrak sebuah standar grup vokal tapi dengan lagu yang cukup teriak-teriak dan dibawakan pada saat itu masih mungkin remaja. Pada awal pertama kali Baby Metal ke Indonesia dia masih mungkin SMP mungkin sekarang sudah beranjak remaja atau dewasa dewasa mungkin bahkan 22 tahun. Nah, dengerin dengerin satu lagu kok enak, dua lagu kok enak, tiga lagu, wah cantik juga personilnya, ngikutin terus. Pada akhirnya Baby Metal ini collab sama Bring Me The Horizon, salah satu band yang cukup sering datang ke Indonesia untuk melakukan konsernya. Pertama kali di Bali, terus Jakarta, Surabaya, Jakarta lagi. Terakhir di Jakarta, yang sampai rusuh kemarin kan. Dan bikin Next Fest nggak bisa datang dengan harga yang cukup mahal, dan Baby Metal yang ketiga pun saya nggak datang. Sudah 3 kali Baby Metal mampir ke Indonesia dan saya nggak datang semuanya. Cukup menyesal, tapi harus punya impian, harus datang ke konser Baby Metal 1 kali seumur hidup. Di sela-sela saya menyukai Olski dan Baby Metal, alasan berikutnya adalah ada satu lagu dari grup vokal Indonesia yang cukup terkenal pada saat itu, lagi menjadi booming-boomingnya, yaitu jadi dari JKT48. Dari sekian banyak lagu dari JKT48, hanya satu lagu yang menjadi jagoanku, yaitu lagu berjudul River atau Sungai. Karena disitulah cewek-cewek tersebut terlihat lebih garang, karena didesain seperti kayak cowok kan, nggak kayak cowok, seperti tomboy kan, hampir semuanya. Dan di situ juga awal dari menyukai baby metal, BMD di situ. Lagunya pas, selera musiknya pas, cocok gitu dengan lirik-liriknya yang dipadukan dengan gayanya seperti itu. Semakin bertambahnya usia, semakin dekat dengan yang maha kuasa, dengan Tuhan. Saya mencari sebuah band yang alirannya hampir mirip dengan itu tadi, BMTH, Baby Metal, Paramore, Red Jump Suite, tapi yang lebih ke religi. Ternyata saya menemukan, yaitu Skillet. Dan tidak hanya lagu dan religi, dia juga mempunyai personel yang cukup cantik dan sesuai seleraku, yaitu drummernya yang namanya Len Jedger kalau nggak salah. Itu, wah, sumpah pak, kepingin aku foto bareng sama Len, itu drummernya Skillet. Cantik pak, cantik, beneran cantik. Tidak hanya menjadi drummer, dia juga bikin band dan dia juga nyanyi pak. Wah, Skillet terbaik ya. Tapi saya tidak
tidak mendengarkan full ya, cuman ya beberapa aja gitu. Dan yang terakhir adalah dua terakhir ini adalah sebuah band yang tidak sengaja saya dengar, eh, yaitu bernama Stairwell. Wah, ini kalau diceritakan ini cukup panjang. Berawal dari nonton video Mimo PD bersama vokalis Stairwell, lalu merembet, jadilah saya fanatik. Nama fansnya adalah Stairhead. Sampai Tita menikah dengan vokalisnya dari For Events pun, lagu Jakarta Hari Ini adalah sebuah lagu yang paling suka saya. Kalau misalkan dibuat chart semua lagu yang saya suka dari 15 grup band tadi, 14 ya, masih 14, itu Jakarta Hari Ini nomor 1, yang lainnya di bawah. Sudah nggak bisa dipungkiri, Jakarta Hari Ini paling atas. Enak, di MV-nya bagus, lagunya nendang, dan wah keren pokoknya. Saya dengerin itu berjuta-juta kali. Dan saya sudah pernah ketemu Tita, sudah jadi nggak expect lah. Dan saya punya merchandise-nya dari baju, sepatu, stiker, nggak bisa di nggak bisa nggak bisa udah nggak bisa digambarkan lewat kata-kata. Saya suka Stairwell. Dan yang terakhir, masih masih beririsan dengan Stairwell dan menjadi penutup lika-liku selera musikku, yaitu salah satu band legendaris, belum legendaris tapi cukup dikenang oleh masyarakat skena pada waktu itu, yaitu Last Goal Party. Sama seperti Stairwell, mempunyai vokalis cewek dan uh, lagunya popang, nggak popang sih, metalcore, metal alternatif, metal terserah lah. Last Goal Party pertama yaitu Mustika Kamal vokalisnya, terus menikah, ganti lagi dengan Gadisia Jasmine, ganti lagi dengan Trianita Aziza, sekarang kembali ke format pertama, dan wah saya bahagia banget sebahagia itu, seneng pada hari itu. Band yang saya dengarkan berulang-ulang akhirnya kembali pulang sesuai dengan uh, lagu terbarunya, Kembali Pulang. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Barusan teman-teman sudah coba mendengarkan liku-liku selera musikku. Mungkin sebenarnya ada satu lika-liku selera musikku yang part 2 yang khusus penyanyi ya. Tapi kurasa perpustakaan penyanyi saya itu tidak terlalu banyak. Tapi nanti akan saya coba. Mungkin minggu depan mungkin ada lika-liku selera musikku part 2. Wah, bagus ya, rima ya, Pak. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Cukup panjang, tapi teman-teman jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen, buat share.
Semoga video ini ditonton oleh Mustika Kamal atau Tita, bahwa saya beda ya, fans sama suka ya. Saya suka banget dengan lagu-lagu kalian. Jadi terima kasih, sampai jumpa di besok. Besok saya akan membahas sesuatu hal yang cukup menarik yang berdekatan dengan saya, yaitu dengan topik terjebak dalam siniar. Jadi sampai jumpa di besok. Sampai jumpa di video besok. Bye bye.